Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, puji syukur kita berikan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang hidup pada diri manusia, hidup pada langit dan bumi. Yang hidup itu jalan itu, jalan itu yang hidup, atau ketetapan dari zat, ketetapan dari tubuh, itu yang hidup. Seperti kita contohkan, dari batang tumbuh cabang, dari cabang tumbuh ranting, dari ranting tumbuh daun, berbunga, berbuah. Itu yang tumbuh, jalan seperti itu tumbuh. Tumbuh pada pohon. Begitu pula binatang. Itu tumbuh. Sejak dia dikandung, dilahirkan, itu tumbuh. Manusia seperti itu tumbuh. Saudara, itu yang hidup. Prosesnya hidup. Segumpal darah, segumpal daging, jadi tulang, dibungkus dengan daging, dibentuk jadi manusia, dilahirkan. Itu yang hidup. Proses yang hidup. Tumbuh. Itu. Proses itu yang telah ditetapkan, yang ada, yang melekat pada manusia, pada binatang, tumbuhan, langit dan bumi. Proses itu yang melekat.
bumi tumbuh gunung. Nah, itu proses yang terjadi pada bumi, ya, nah, menyebabkan gunung itu terbentuk dan tumbuh. Proses itu yang hidup, yang ada. Nah, itu dia, tentu mengikuti zat, mengikuti tata letaknya, ya, mengikuti jenisnya, keadaannya. Proses itu, ya. Itu dia. Ya. Nah, jadi pertumbuhan manusia itu mengikuti dirinya, mengikuti kondisi zatnya. Ya. Nah, itu. Pertumbuhan itu yang sudah ditetapkan. Dan itulah yang hidup pada diri manusia. Nah, itu deh. Ya. Dari awal itu tumbuh dari hidup. Apabila jenisnya laki-laki, maka tumbuhlah laki-laki, terbentuklah laki-laki. Apakah zat itu jenisnya perempuan, maka tumbuhlah perempuan. Dari terciptalah perempuan itu. Ya. Nah, jalan itu yang hidup. Nah, itu deh. Ya, seperti batang, ada batang yang tidak bercabang. Ada tanaman yang tidak bercabang, ada pula tanaman yang bercabang. Itu. Ya, itu yang hidup. Itu deh. Ya, jadi apa saja yang terjadi di langit dan di bumi, yang terjadi pada manusia, ya, itu sudah ada jalannya. Sudah ada ketentuannya. Itu yang hidup di langit dan di bumi, yang hidup pada diri manusia. Nah, itu. Ya. Jadi tidak bisa dielakkan. Nah, itu deh. Ya. Allah adalah yang hidup. Yang hidup itu apa? Allah adalah yang hidup. Meliputi langit dan bumi, meliputi dari manusia. Nah, yang hidup itu jalan, itu proses yang terjadi pada zat, pada tubuh manusia, pada makhluk langit dan bumi. Proses itu yang hidup. Jalan itu hidup. Nah, itu. Itu kan jelas itu. Itulah yang dikatakan kebenaran. Ya. Nah, kan nampaknya. Ya, Allah yang hidup, Allah yang ada. Nah, manusia mengikuti. Nah, itu. Jadi proses itu yang hidup di badan manusia. Hidup, ya, di badan orang beriman, hidup di badan orang kafir, prosesnya. Jalan itu hidup. Ya. Jadi, ya, orang beriman jiwa raganya bersih. Ya, dari jiwa raga yang bersih tumbuh kemuliaan, tumbuh ketenangan, tumbuh ketentraman. Ya, itu yang hidup. Nah, orang kafir jiwa raganya kotor. Dari jiwa raga yang kotor, tumbuh penyakit, tumbuh panas, tumbuh gelisah, tumbuh beban-beban yang memberatkan, yang menyusahkan. Itu yang hidup di badannya. Nah, itu proses itu hidup jalan itu. Dan itu tidak hilang. Ya, itu meliputi diri manusia, kekal bersama manusia. Kan nampak.
itulah yang dikatakan Allah yang hidup di langit dan bumi. Ya, bukan manusia yang hidup, tapi Allah yang hidup. Artinya, ya, proses yang terjadi pada diri manusia itu yang hidup, tidak pernah hilang. Itu yang ada. Itu dia, kenapa? Nah, jadi apabila dikatakan Allah yang hidup pada diri kita, itu yang hidup itu proses itu, jalan itu. Nah, itu yang harus dimengerti oleh orang-orang yang mempelajari ilmu ketuhanan. Ya, orang-orang yang beraliran tarekat. Ya, orang-orang sufi. Benar ya? Harus memahami itu. Kadang-kadang kita tidak mengerti Allah yang hidup di badan kita, yang ada. Maksudnya apa? Kita tidak mengerti itu. Itu deh. Jadi Allah yang hidup pada diri kita itu proses itu yang hidup, jalan itu yang hidup pada diri kita. Itu deh. Contohnya kalau badan kita kotor, dari badan yang kotor tumbuh penyakit, tumbuh proses untuk terbentuknya penyakit, terbentuknya gelisah, terbentuknya panas. Itu yang tumbuh. Itu yang ada di badan, itu yang hidup. Itu kalau tubuh kita kotor. Tapi kalau jiwa raga kita bersih, maka proses yang terjadi pada diri kita yang bersih, yaitu proses untuk mendorong terbentuknya ketenangan. Itu proses yang membentuk jiwa raga kita menjadi mulia, menjadi lurus. Proses itu yang hidup, yang ada di badan. Itu yang dikatakan Allah ada di badan, hidup di badan. Itu maksudnya. Itu. Jangan pula kita mengatakan kalau Allah ada di badan kita, sudah pasti kita dijamin masuk surga, selamat. Itu belum tentu. Dikaji ulang ini. Kenapa ada? Allah menyatu dengan diri manusia. Itu kan keyakinan orang-orang yang mempelajari ilmu ketuhanan. Allah menyatu di badannya sehingga dia mengatakan dia Tuhan. Itu dia Tuhan untuk dirinya sendiri mungkin. Tapi dia nggak memahami. Saudara. Karena Tuhan menyatu di badannya, dia katakan dia bisa bebas berbuat apa saja. Saudara. Itu. Jadi yang ada di badan itu proses itu, jalan itu yang hidup di badan yang ada. Itu menguasai diri manusia dari dalam. Itu. Tentu manusia dikuasai berdasarkan manusia itu sendiri. Apabila jiwa raga manusia kotor, maka manusia dikuasai untuk dihancurkan dari dalam dirinya. Tapi kalau jiwa raga manusia bersih, maka manusia dikuasai untuk diselamatkan, untuk dipelihara. Jadi Tuhan itu menguasai. Bagaimana cara Tuhan menguasai manusia? Dikuasai untuk apa? Untuk dihancurkan atau untuk diselamatkan? Itu harus diperhatikan ini, saudara.
Ya. Nah, jadi apa yang ada di badan kita? Itu yang hidup. Nah, Allah yang hidup. Nah, Dia yang hidup di badan kita. Yang hidup itu apa? Jalan itu, proses itu. Nah, itu. Nah, proses itu bersandar kemana? Bersandar kepada tata letak diri. Zat. Nah, bersandar kepada perbuatan kita, gerak-gerik kita, cara hidup kita. Nah, itu. Apakah proses itu membangun sesuatu yang baik atau proses itu membangun diri yang salah? Nah, itu bergantung kepada perbuatan kita, cara hidup kita, ya, diri kita. Jadi itu hukum-hukumnya. Kenapa ada? Ya. Jadi Allah yang ada di badan kita, yang hidup di badan kita, itu proses itu yang hidup, jalan itu yang hidup. Nah, itu bukan berarti kita telah selamat, belum tentu. Belum tentu. Nah, itu. Ya, kenapa? Jadi itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari, kita pahami, kita pikirkan. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.